Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat para profesor, dokter, keluarga besar Pogijaya yang dirahmati Allah, serta saudaraku Siman dan Sakidah jamaah kajian dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan sore yang berbahagia ini akan kami hadirkan kajian rutin Pogijaya pada minggu sore bersama Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafizahullah Ta'ala. Beliau mengenyam pendidikan S1, S2, dan S3 di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Saat ini beliau adalah anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan dosen di STDI Imam Syafi'i Jember. Dan kajian minggu sore ini adalah kajian serial Sirah Nabawiyah dengan tema pertempuran kaum muslimin dengan pasukan Romawi. Dan insya Allah selama 1,5 jam ke depan kita dapat mengikuti kajian ini dan dapat juga berpartisipasi dalam mengirimkan pertanyaan-pertanyaan baik melalui chat atau telepon secara langsung dengan raise hand dulu. Insya Allah setelah uraian tema dari Ustadz, kita coba angkat pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan sebelum kajian dimulai, diharapkan kepada semua peserta kajian untuk mengikuti adab-adab kajian online, yaitu mematikan audionya dulu, dan bagi akhwat untuk menonaktifkan video. Dan kita ikhlaskan niat kita semata untuk mencari ilmu agama dan mencari ridha Allah Ta'ala. Kita berdoa agar Allah Ta'ala memudahkan kita dalam memahami ilmu agama. Dan kajian ini juga disiarkan secara live di channel YouTube Kajian Pogijaya dan jangan lupa untuk di-subscribe. Baiklah saudaraku Siman dan Sakidah, untuk selanjutnya akan kita sambungkan bersama Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah MA. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ustadz, silakan Ustadz. Ya, siap. Silakan Ustadz ya. Nata buka laptop sebentar. Ya Ustadz. Suaranya jelas nggak ya? Ribut ya. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwas sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemudahan untuk bertemu dan belajar
Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kita kemudahan untuk memahami, meneladani, dan tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah kita. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah, tinggal menikmati hasil perjuangan para sahabat. Yang kita akan pelajari adalah sebuah sejarah ketika kaum muslimin menghadapi orang-orang kufar. Di saat itu Romawi yang bertempat di daerah Syam, atau sekarang daerah Syam ini didominasi atau berkisar di 4 negara, ya. Suria, Lebanon, Palestina, dan Yordania. Di tempat ini dulu belum sempat masuk dalam dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dominasi penduduk diwarnai oleh orang-orang Nasara. Bahkan kaisar atau dinasti atau ambratur, ya, orang bilang kekaisaran Romawi yang dikuasai oleh Herakl, atau kalau kita sering baca dengan bahasa Indonesia Heraklius, itu memang masih beragama Nasrani, dan mereka didukung oleh bangsa Arab yang belum masuk Islam. Sementara orang Quraisy dari sejak belum ada dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai setelah dakwah dan setelah ada hijrah, safar atau berdagang ke daerah Syam menjadi rutinitas, sehingga kasus perang Badar ketika kaum muslimin menghadang kafilah dagang orang-orang Quraisy yang pulang dari daerah Syam, ini sudah dimulai sejak lama. Bahkan sebelum perang Badar sendiri, perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijrah. Sebelum itu ada Sariyah. Sariyah adalah pasukan yang diutus oleh Rasulullah SAW, tetapi Nabi SAW tidak ikut. Yang ikut hanya sahabat yang ditugaskan. Waktu itu termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Setelah hijrah ke kota Madinah, Nabi SAW mengutus pasukan untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang pergi ke Syam. Sehingga proses bisnis dari bangsa Arab yang penduduk Hijaz, terutama di musim panas, mereka memanfaatkan daerah Syam yang dingin untuk melakukan perjalanan yang disebut di dalam surat Quraisy, Rihlatasy Syita'i was-Saif, perjalanan di musim panas. Maksudnya ke daerah Syam yang memang relatif dingin, padahal di daerah Hijaz adalah daerah panas. Tetapi di sana banyak orang-orang yang memang masih menganut agama Nasara. Sehingga disebutkan di dalam sejarah yang kita baca ini adalah Sirah Ibnu Hisham. Ya, Sirah Ibnu Hisham memuat banyak riwayat yang terdapat riwayat-riwayat Ibnu Ishaq. Dan kita pernah barangkali menyampaikan Ibnu Ishaq atau Muhammad Ibnu Ishaq rahimahullah, seorang ahli sejarah dan imam dalam pelajaran sirah, sekalipun di dalam hadis beliau tidak sampai pada derajat yang sangat kuat, siqah terpercaya, akan tetapi dalam masalah sirah beliau menjadi rujukan. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Nah, di dalam Sirah Ibnu Hisham disebutkan bahwa perang Mu'tah menjadi kesinambungan dari pembahasan kita. Ketika kaum muslimin telah pindah ke kota Madinah, kemudian perjalanan dakwah, perjalanan bisnis, dan perjalanan lain ke daerah Syam juga terjadi. Kemudian kembali mereka menghadapi rongrongan dari orang-orang non-muslim. Termasuk ketika kaum muslimin melakukan perjalanan ke daerah Syam, ternyata dihadang juga, kemudian menghadapi tantangan dari orang-orang penduduk Syam yang tidak beriman. Yang lebih parah, disebutkan dalam beberapa referensi bahwa ketika terjadi gangguan dari salah satu dari kabilah Arab
yang mulai mengurangi ketidakharmonisan hubungan kaum muslimin dengan orang-orang Syam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang sahabat untuk mendakwahi tokoh Arab yang ada di daerah Syam kepada Islam. Dan ternyata utusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dibunuh. Sehingga ini menjadi awal ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikhianati pada saat seorang utusan yang menjadi kebiasaan seluruh agama tidak akan dibunuh dari dulu, dan sampai sekarang kita tahu bahwa seorang utusan tidak boleh dibunuh. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus utusan untuk melakukan perdamaian dan juga sebagai dakwah kepada Islam. Ternyata utusan dibunuh, maka pada tahun ke-8 Hijriah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabat yang dijadikan panglima di perang Mu'tah itu. Jadi pertempuran bersama Romawi ini terjadi pada tahun 8 Hijrah. Dan pada saat itulah kita barangkali pernah mendengar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sangat sedih ketika kehilangan sepupunya Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu an. Ja'far ibn Abi Talib saudaranya Ali bin Abi Talib. Beliau ini sempat hijrah ke daerah Habasyah di awal Islam. Kemudian setelah kejadian perang Khaybar dan kaum muslimin berhasil mengalahkan orang Yahudi yang tinggal di daerah Khaybar, Ja'far ini datang dari daerah Habasyah menyusul hijrah ke kota Madinah, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la adri afarihtu min qudumi Ja'far atau bi fathi Khaybar. Aku tidak ngerti mana yang lebih dominan kebahagiaanku ini, karena kehadiran Ja'far dari hijrah atau karena berhasil ditaklukkannya kota Khaybar. Pada tahun ke-8 Ja'far termasuk 3 orang yang diberi amanah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin pasukan kaum muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan al-imratu fi thalath. Ya, jadi kepanglimaan pasukan ada 3 orang. Yang pertama Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah yang pertama. Kalau Zaid bin Harithah ternyata kandas, maka kepemimpinan langsung berpindah kepada Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Talib kalau seandainya kandas, maka kepemimpinan akan pindah ke Abdullah ibn Rawahah. Dan pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menugaskan orang keempat. Dan pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyangka bahwa ternyata kaum muslimin menghadapi kesulitan, yang pada akhirnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ajma'in, beliau yang mengambil alih. Dan pada saat itulah dalam Sahih Bukhari disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan usiba Zaidun fa akhadaha Ja'far. Pada perang ini petugas kami atau panglima kami yaitu Zaid bin Harithah terbunuh. Maka kepemimpinan diambil alih oleh Ja'far. Summa usiba Ja'far. Ternyata Ja'far akhirnya meninggal juga. Akhirnya diambil alih oleh Abdullah ibn Rawahah. Ternyata kandas juga. Kemudian fa'akhadahu sayfun min suyufillah. Akhirnya diambil tali kendali oleh Khalid bin Walid yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi julukan pedang dari pedang-pedang Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya kaum muslimin mendapat kemenangan. Itu pun di dalam catatan sirah ini kemenangannya tidak secara mutlak. Ketika pasukan disiapkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk berjihad. Kemudian banyak orang yang siap untuk berangkat sehingga jumlah mereka sampai dalam angka 3.000. Mereka berangkat menuju daerah Syam. Kira-kira perjalanan Madinah ke daerah Syam dengan menggunakan onta, kemudian ada yang berjalan kaki, membutuhkan kisaran waktu sampai 1 bulan. Ini seperti disebutkan dalam kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma ketika belajar
hadis pada seorang sahabat yang tinggal di daerah Syam namanya Abdullah bin Unais. Mereka melakukan perjalanan sampai di sebuah tempat di daerah Syam. Ternyata Herakl atau Kekaisaran Romawi telah menyiapkan pasukan 100.000 orang. Sehingga memang tidak berbanding kaum muslimin 300, kemudian eh, orang-orang kafir yang dipimpin oleh Romawi, ternyata jumlah mereka sampai 100.000. Kemudian disebutkan di dalam referensi sirah, bangsa Arab yang tidak suka dengan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergabung dengan jumlah yang besarnya sama, 100.000, sehingga jumlah mereka 200.000 melawan 3.000 orang saja. Akhirnya pada saat mereka mendapat berita kaum muslimin bermusyawarah, apakah kita menunggu bantuan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau melanjutkan saja. Pada saat itu Abdullah ibn Rawahah, ini disebutkan di dalam kisahnya, ketika mereka akan berangkat dan dilepas oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Madinah, para keluarga melepas keberangkatan para sahabat. Abdullah ibn Rawahah menangis. Sampai ditanya, "Ma yubkik, apa yang membuat engkau menangis?" Akhirnya beliau mengatakan, Allah berfirman, "Wa in minkum illa wariduha, kana ala rabbika hatman maqdiyah." Tidak ada di antara kalian pada hari kiamat melainkan pasti akan melewati jembatan. Dan itu merupakan ketetapan Allah yang sudah pasti terjadi. Beliau mengatakan, aku tidak tahu apakah aku akan selamat melalui jembatan itu atau tidak. Orang mengatakan, semoga kalian bisa kembali ke kota Madinah solihin. Solihin artinya selamat, menang. Tapi ternyata Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu anhu mengatakan, aku hanya berharap Allah ampuni aku saja. Dan besok aku ingin berharap, kalaupun besok terjadi pertempuran, aku betul-betul bisa menyampaikan senjata ini menuju ke badan-badan kaum musyrikin. Akan tetapi beliau dari awal memang sudah seperti pasrah dan ingin menjadikan momen ini bersejarah. Ketika kaum muslimin sempat bermusyawarah, ini kita nunggu bantuan dari Nabi SAW atau kita mengutus pasukan atau bagaimana, atau kita mundur dan seterusnya. Abdullah ibn Rawahah termasuk yang diam. Beliau tidak komentar. Akan tapi kemudian beliau mengatakan, kita ini berangkat bukan untuk membandingkan angka. Kita berjuang untuk agama dan kita berangkat dilepas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah berangkat, bismillah. Apa yang terjadi serahkan kepada Allah. Akhirnya di dalam Sahih Bukhari dikatakan, terjadilah pertempuran itu, bahkan disebutkan pada Sirah Ibnu Hisham, ketika Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu terbunuh. Kemudian Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, beliau memang sudah dari awal ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau termasuk pimpinan terakhir. Ya, karena panglima sebelumnya adalah Zaid bin Harithah, kemudian berpindah kepada Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau sempat disebutkan mengambil bendera yang diamanahi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dipegang dengan tangan kanan. Ya, disebutkan di dalam Sirah Ibnu Hisham, beliau akhirnya memegang bendera itu. Ini Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, disebutkan dalam sirah, qatala Zaid bin Harithah birayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta syata fi rimahil qaum. Yang pertama Zaid, ini panglima pertama. Beliau maju kemudian berjuang sambil mempertahankan bendera Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah itu beliau sampai syata. Disebutkan syata itu artinya darahnya itu ngalir karena kena senjata lawan, kemudian ngalir sampai akhirnya beliau syahid. Tidak berapa lama
Thumma akhadhaha Ja'far faqatala biha. Ja'far bin Abi Thalib ambil bendera itu. Kemudian beliau mulai masuk ke dalam kancah pertempuran. Disebutkan alhamahul qitalu iqtahama an farasin lahu syaqra. Beliau naik kudanya, kemudian membawa apa namanya? Membawa benderanya dan membawa senjatanya, dan beliau menorehkan sebuah sejarah. Ini disebutkan dalam buku sirah. Beliau ini sampai menebas kuda. Kuda yang dinaikin. Kuda yang dinaikin ini kakinya dilukai sendiri oleh Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fa'aqaraha, sampai ditusuk itu. Kudanya ditusuk. Penjelasan sebagian ulama ahli sejarah, beliau tidak ingin orang kafir sampai merampas kuda itu sebagai rampasan perang mereka. Dan ternyata di antara hadirin yang ada tidak ada yang mengingkari Ja'far ibn Abi Thalib. Betul bahwa di dalam kasus ini ada penyiksaan terhadap hewan. Ini disebutkan di dalam buku sirah ini, memang seperti Ja'far menyiksa hewan kendaraannya sendiri dan dalam kondisi genting dipakai untuk jihad. Akan tetapi beliau melaksanakan itu untuk maslahat. Kendaraan kudanya dilukai agar menjadi hewan yang tidak dirampas oleh orang-orang kafir. Kemudian berikutnya beliau berperang, qatal qauma hatta qutil. Maka beliau berperang sampai terbunuh. Disebutkan dalam buku Sirah Ibnu Hisham, beliau menggunakan tangan kanannya. Anna Ja'far bin Abi Thalib akhadha al-liwa'a bi yaminihi faquti'at. Beliau berjihad membawa bendera itu dengan tangan kanan, ternyata tangan kanannya ditebas sampai putus. Fa akhadahu bi shimalihi faquti'at. Kemudian bendera itu diambil dengan tangan kiri, diputus juga tangannya. Fahtadanahu bi'adudaihi. Maka beliau rangkul pedang itu, bendera itu menggunakan tangan tersisa. Jadi tangan itu memang dari telapak sampai pundak, akan tetapi yang ditebas orang biasanya dari telapak sampai siku. Nah, beliau menggunakan tangan tersisa untuk merangkul bendera Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya fahtadanahu bi'adudaihi hatta qutila wa huwa ibnu 33 sanah. Beliau akhirnya ditusuk sampai terbunuh dan syahid di medan perang. Usia beliau 33 tahun. Baru setelah itu diambillah pedang itu oleh bendera itu oleh Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Ternyata Abdullah bin Rawahah dari awal dia memang sudah niat untuk syahid. Maka beliau berjuang sebisanya sambil beliau mengatakan, wahai jiwaku. Ini beliau sampai membuat syair. Wahai jiwaku, ya, kalaupun seandainya kamu tidak mati di medan jihad ini, kamu nanti juga mati. Kalau seandainya kamu mengikuti dua kawanmu, maksudnya Zaid bin Harithah dan juga Ja'far bin Abi Thalib, maka engkau telah mendapatkan hidayah. Sampai mengajak omong dirinya sendiri seperti itu. Kemudian beliau sempat diberi daging oleh saudaranya, oleh sepupunya atau kerabatnya, diberi daging, ada tulangnya untuk makan. Dikatakan oleh saudaranya, syudda bihada sulbaka fa innaka qad laqita fi ayyamika hadhihi ma laqit. Kamu ini kecapean. Kamu menghadapi kesulitan dalam menghadapi musuh. Kamu makan, kasih daging. Beliau kemudian makan sedikit, lalu beliau ingat. Beliau mengatakan, diambil makan sedikit, lalu beliau mengatakan, wa anta fid dunya, aku enak-enakan makan di dunia ini sementara dua sahabatnya sudah berangkat. Maka beliau buang itu, kemudian beliau akhadha sayfahu fataqaddam faqatala hatta qutil. Akhirnya beliau ambil pedangnya, kemudian berangkat sampai terbunuh. Akhirnya pada saat kaum muslimin ternyata habis 3 panglima yang ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam habis. Akhirnya kaum muslimin
berusaha mengambil sikap. Ini siapa ini sekarang? Tiga panglima yang ditugaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada. Ada seorang sahabat namanya Thabit ibnu Akram radhiyallahu an. Beliau inisiatif diambil bendera itu, kemudian beliau memanggil kaum muslimin. Ya ma'syaral muslimin, istalihu ala rajulin minkum. Kalian kaum muslimin, kita nggak punya panglima ini sekarang. Segera ditentukan siapa panglima kita. Kaum muslimin yang hadir dalam kondisi seperti itu, mereka mengatakan, khudu anta, kamu ambil aja begitu. Nggak usah siapa-siapa. Maka beliau mengatakan, ma ana bifa'il. Tidak cocok kalau aku. Fastalahan nas. Akhirnya orang-orang bersepakat untuk menugaskan Khalid ibn al-Walid. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang ditugaskan untuk mengganti, dan dalam sebuah riwayat sang sahabat yang mengambil bendera tadi menyerahkannya sendiri, Thabit bin Akram tadi namanya, Thabit bin Akram kepada Khalid bin Walid, kemudian dikatakan anta a'lamu bil harbi minni. Kamu lebih tahu tentang pertempuran daripada aku. Dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tahun ke-8 sudah masuk Islam. Sebelumnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu masih memimpin kaum musyrikin untuk memerangi orang-orang Islam di perang Uhud. Setelah beliau masuk Islam, nah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menjadi tokoh penting di dalam medan jihad. Maka beliau kemudian akhadha ar-ra'yata wa dafa'al qaum. Baru beliau mengambil kepemimpinan, mulai beliau mengatur strategi. Disebutkan dalam beberapa riwayat, beliau mengatakan sudah, kita perlu menyelamatkan kaum muslimin. Ketika kaum muslimin dalam keadaan lemah, jumlah kita tidak sepadan, korban banyak. Beliau akhirnya membuat hilah. Di tengah malam, beliau sengaja menarik mundur pasukan. Kemudian beliau membuat keramaian di perkemahan kaum muslimin. Sengaja pasukan sayap kanan disuruh pindah ke sayap kiri. Pasukan sayap kiri disuruh pindah ke arah kanan. Pasukan yang berada di muqaddimah atau di bagian depan disuruh mundur ke belakang. Sementara yang di belakang namanya saq. Kalau dalam bahasa Arab itu ada qalb. Qalb itu yang di jantung pasukan. Kemudian ada saq, bagian belakang. Kemudian ada muqaddimah yang ada di depan, ada maimanah, ada maisarah. Ada yang di arah kanan, ada yang kiri. Disebutkan yang bagian belakang suruh maju ke depan. Kemudian Khalid bin Walid radhiyallahu anhu sengaja membuat keributan dengan suara keras, yel-yel dan teriakan untuk memberikan kesan bantuan kaum muslimin dari Madinah sudah datang. Dan ini ternyata membuat orang-orang kafir akan ciut nyali. Kaum muslimin yang betul-betul mereka kuat dalam berjihad ternyata memiliki tambahan pasukan dari Madinah. Paling tidak, ini adalah teori yang digunakan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di kota Madinah, beliau tahu kondisi kaum muslimin terdesak. Biasanya pasukan itu akan mengutus seorang utusan memberitahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kondisi yang terjadi. Rupanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tahu dengan wahyu kondisi kaum muslimin dalam keadaan yang parah. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu para sahabatnya, para sahabat yang di Madinah, kemudian mereka tidak ikut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada mereka, dan hadis ini dalam Sahih Bukhari disebutkan, beliau dengan sedih mengatakan, akhadha ar-rayata Zaid bin Harithah faqatala biha hatta qutila syahidan. Tadi aku tugaskan Zaid bin Harithah untuk membawa panji dan bendera ini. Beliau berjihad sampai terbunuh syahid. Thumma akhadha Ja'farun faqatala biha hatta qutila syahidan. Kemudian Ja'far menggantikan. Diambil bendera itu. Beliau berjihad, berjuang sampai akhirnya terbunuh juga. Thumma samata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta taghayyarat wujuhul ansar. Setelah menceritakan itu, tiba-tiba Nabi SAW diam. Sampai orang-orang Ansar
bingung. Orang-orang Ansar ini kan mereka yang apa namanya, salah satu dari bagian kabilahnya Abdullah bin Rawahah. Kenapa Nabi SAW sudah menceritakan korban yang wafat membawa bendera dan ditugaskan sebagai panglima 3 orang. Tapi kok ceritanya cuma 2, setelah itu tidak melanjutkan. Samat, diam. Sampai para sahabat nyangka, ini jangan-jangan ada apa-apa dengan Abdullah bin Rawahah. Wa dhannu annahu qad kana fi Abdullah bin Rawahah ba'du ma yakrahun. Sampai mereka menyangka, jangan-jangan Abdullah bin Rawahah ini ada sesuatu yang mengecewakan. Lalu Nabi SAW menyatakan, "Tsumma akhadaha Abdullah bin Rawahah faqatala biha hatta qutila syahida." Namun setelah itu bendera diambil oleh Abdullah bin Rawahah, diperjuangkan sampai beliau pun syahid. Qal laqad rufi'u ilayya fil jannati fima yara an-na'im. Nabi SAW mengatakan, aku sudah lihat mereka. Allah menampakkan mereka di surga ketika aku tidur, mereka sudah masuk surga. Ala sururin min zahabin. Mereka berada di atas ranjang dari emas. Fara'aitu fi sariri Abdullah bin Rawahata izwirara. Aku melihat di ranjang Abdullah bin Rawahah agak miring. Jadi 3 orang, Ja'far, Zaid, dan Abdullah bin Rawahah. Kok agak miring ini apa? Ranjang atau singgasananya. An sarirai sahibaini. Dari 2 singgasana kawannya. Fakultu amma hadha. Aku tanya, ini kenapa? Kok Abdullah bin Rawahah beda sendiri? Agak miring ini apa? Singgasananya. Faqila li madaya wa taraddada Abdullah ba'da taraddudi thumma madha. Sebenarnya dalam perjuangan itu Zaid bin Haritha dan Ja'far bin Abi Thalib maju, tidak gentar, bawa pedangnya, bawa benderanya, terbunuh mati-mati sudah, nggak ada keraguan sama sekali. Tapi Abdullah bin Rawahah dari sejak awal beliau sudah kayaknya akan menyangka beliau sudah tidak bisa kembali lagi. Beliau sempat ragu di medan perang, beliau sempat ragu. Beliau sampai tadi yang kita sebutkan syairnya itu, wahai jiwaku, kamu itu sudah didahului oleh 2 kawanmu. Kalau kamu tidak mati di perang ini, kamu juga bakal mati. Kalau kamu mati menyusul 2 kawanmu, maka kamu telah mendapat hidayah. Nah, itu di situ beliau sempat ragu. Akhirnya beliau kemudian Bismillah berangkat. Nah, ini ternyata ada efeknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, ternyata Abdullah ibnu Rawahah agak ragu sedikit sehingga masuk surganya ada efek pada tempat yang didapatkan. Tapi yang jelas ketika mereka sudah syahid, alhamdulillah. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rekomendasi. Ini ada pelajaran penting. Para ulama mengatakan tidak boleh seorang Muslim menyebutkan kisah hal yang gaib kecuali harus ada dalil. Tidak boleh termasuk menyebutkan fulan syahid. Sang alim ini mati syahid di medan perang. Tidak boleh seorang mengucapkan itu kecuali kalau memang sudah ada nas atau ketegasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid, termasuk ini. Nabi SAW menceritakan tentang Zaid, menceritakan tentang Ja'far, kemudian menceritakan tentang Abdullah bin Rawahah, faqutila syahidan, faqutila syahidan, faqutila syahidan. Ini rekomendasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka ini termasuk orang yang sudah tegas syahid masuk surga. Adapun orang yang belum ada ketegasan dari Nabi SAW tidak boleh. Seorang mengatakan fulan as-syahid hanya karena dia ikut perang. Lalu karena kita husnudzon kita katakan fulan as-syahid. Allah mengatakan ini rekomendasi yang tidak ada dasarnya. Sama dengan ketika sebenarnya ungkapan orang yang sudah wafat, ya, ungkapan masyarakat orang yang sudah wafat. Almarhum itu artinya yang dirahmati. Berbeda dengan rahimahullah. Rahimahullah itu artinya semoga Allah merahmati. Yang kedua ini doa. Yang pertama rekomendasi. Tidak berbeda dengan tadi itu. Fulan as-syahid. Dia adalah orang yang syahid.
fulan almarhum, dia adalah orang yang dirahmati. Ini semacam rekomendasi. Sebenarnya yang dibolehkan itu adalah doa, tapi bukan rekomendasi. Dalilnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika membagi rampasan perang, ada sebagian sahabat tidak dikasih oleh Nabi SAW sengaja. Yang didahulukan adalah orang yang justru baru-baru masuk Islam, agar hati mereka kuat dan bisa tidak murtad. Maka Nabi SAW prioritaskan mereka untuk mendapatkan rampasan. Sebagian sahabat melihat, ya Rasul, sebagian engkau kasih, sebagian tidak engkau kasih. Padahal dia adalah seorang rajulan mu'mina. Dia adalah orang beriman. Kenapa antum tidak kasih beliau? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar seorang sahabat kasih rekomendasi saudaranya mengatakan dia orang beriman, kenapa antum tidak kasih? Nabi SAW bantah. Beliau mengatakan awa muslimah, artinya kenapa engkau tidak katakan yang lebih hati-hati saja? Dia ada seorang muslim. Itu sampai 2 kali. Ketika sang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, antum kenapa nggak kasih beliau? Padahal beliau ada seorang beriman. Nabi SAW mengatakan, atau orang Islam. Diulang lagi, Nabi SAW kembali meralat, atau orang Islam. Nah, di sini seorang ulama mengatakan, para ulama memberikan rekomendasi dalam hal yang batin, tidak nampak. Ini tidak boleh dilakukan kecuali apabila ada dasar yang menunjukkan nas secara tegas, orang ini syahid, orang ini betul-betul beriman, orang ini wafat Nabi SAW ridho. Nah, termasuk ketika ada seorang sahabat yang wafat mendahului Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi rekom. Baik. Dan ini yang akhirnya dipesankan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita kalau akan meneladani, akan mencontoh orang-orang yang menerapkan Islam dengan baik, maka teladani orang-orang yang sudah wafat. Maksudnya para sahabat ketika mereka sudah jelas wafat dalam keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ridho, sebagian mereka dijanjikan masuk surga, sebagian mereka didoakan dan disolati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Di antara cuplikan kisah yang menyentuh dari kejadian di tahun ke-8 dan pada pertemuan kaum muslimin dengan Romawi. Kita tahu bahwa Ja'far adalah sepupu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau bahagia sekali ketika Ja'far ini datang ke kota Madinah. Sepupu dan akrab. Ya. Ja'far ini akrab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan subhanallah, disebutkan dalam sirah Ibn Hisham ini, ketika Ja'far terbunuh, tidak semua orang tahu karena berita itu belum nyampe ke Madinah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu, mendapat berita tentang wafatnya 3 panglimanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Ja'far. Untuk bayangkan, Nabi SAW sudah tahu Ja'far terbunuh. Kira-kira keluarganya bagaimana? Yang cerita dalam kisah ini istrinya sendiri, namanya Asma binti Umais radhiyallahu anha. Asma binti Umais ini istrinya Ja'far. Setelah Ja'far wafat, akhirnya dilamar oleh Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar wafat, dilamar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Masing-masing dari suami ini meninggalkan anak. Asma binti Umais nikah dengan Ja'far, punya anak. Nikah dengan Abu Bakar, punya anak. Kemudian nikah dengan Ali bin Abi Thalib, punya anak. Wa subhanallah, anak-anak mereka debat. Bapakku lebih afdal dari bapakmu. Antum bayangkan, ini sahabat yang mulia semua. Ja'far bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar. Mereka semua adalah orang dekat Nabi SAW. Lalu anak-anak mereka pada debat. Bapakku lebih afdal dari bapakmu. Bapakku yang lebih afdal dari bapakku. Terus seperti itu. Ali bin Abi Thalib dengar. Ini yang ceritakan Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib akhirnya menjadi suami terakhir untuk Asma. Akhirnya dia temuin istrinya ini. Asma binti Umais. Dikatakan, wahai Asma, menurutmu Ja'far ini sosok suami yang bagaimana? Kata Asma, Ja'far adalah sebaik-baik pemuda. Karena memang Ja'far masih muda. Dari Nabi SAW masih lebih muda.
Ali bin Abi Thalib aja lebih muda dari Nabi SAW, sampai Ali bin Abi Thalib diasuh oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk terima kasih waktu Nabi SAW diasuh oleh pamannya. Dan Abu Thalib ini banyak anaknya, tapi tidak terlalu kaya-kaya, sehingga ketika anaknya banyak, Rasul SAW ingin balas budi. Akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diasuh ganti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi intinya Nabi SAW lebih tua dari Ja'far, lebih tua dari Ali. Ali tanya kepada Asma, menurut kamu Ja'far bagaimana? Ini saudaraku. Maka kata Asma, Ja'far adalah sebaik-baik pemuda. Baik. Kalau gitu, Abu Bakar, menurutmu bagaimana dia? Sosok suami yang bagaimana? Kata Asma, Abu Bakar adalah sebaik-baik orang tua. Karena Abu Bakar seumur dengan Nabi SAW lebih muda 2 tahun. Kata Ali bin Abi Thalib, idzan ma abqaitili syai'an. Kalau gitu aku nggak dapat jatah apa-apa. Yang anak muda diambil kebaikannya oleh Ja'far, yang tua diambil kebaikannya oleh Abu Bakar. Anak tinggal dapat turahan gitu. Nah, ini maksudnya kisah ketika Asma binti Umais radhiyallahu anha, beliau sempat menjadi istri para syuhada, istri para sahabat yang mulia. Nah, ini termasuk beliau ketika cerita sampai begitu. Ya, baik. Asma ini beliau yang cerita. Lamma usiba Ja'far wa ashabuhu dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika suamiku meninggal, terbunuh di medan jihad itu, satu hari Nabi SAW menemui aku. Kita lagi di rumah. Waqad dababtu arba'ina mani'atan. Kondisinya aku sedang mengurus kulit-kulit sembelihan. Aku sedang membersihkan kulit-kulit binatang ternak. Wa ajintu ajini, dan waktu itu aku sedang membuatkan roti. Wa ghassaltu baniya wa dahantuhum wa nadhaftuhum, dan aku sudah memandikan anak-anakku, tak kasih minyak wangi agar nanti ketika bapak mereka datang, anak-anak sudah siap menyambut. Qadarallahu ma syaa. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itini bi bani Ja'far. Nabi SAW masuk ke rumahku, kemudian beliau mengatakan, mana anak-anak Ja'far? Qalat fa ataituhu bihim. Maka aku bawa anak-anakku. Kalian dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fashammamahum wa dharafat aina. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam cium kepala mereka. Kemudian Nabi SAW nangis. Ana melihat itu, kata Asma, kok Nabi SAW mencium anak-anakku kemudian nangis, ini ada apa? Fakultu ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, ma yubkik? Ya Rasul, apa yang membuat engkau menangis? Abalagha an Ja'farin wa ashabihi syai'? Apakah engkau memang sudah mendengar berita tentang Ja'far dan para sahabatnya? Terjadi sesuatu kah? Qala na'am, usibu hadzal yaum. Iya, mereka meninggal hari ini. Qalat faqumtu asih. Kata Asma, maka aku enggak sabar. Hari itu aku teriak. Hari itu aku sedih sekali sampai aku panggil kawan-kawanku. Fajtama'at ilayya nisa. Sampai teman-teman perempuanku datang ke rumah. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ahlihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak kuat. Beliau pulang ke rumahnya nemuin keluarganya. Faqala la tughfilu ala Ja'far min an tasna'u lahum ta'aman. Maka Nabi SAW mengatakan kepada keluarganya, jangan kalian lupakan keluarga Ja'far. Innahum qad syughilu bi amri sahibihim. Sekarang keluarga ini sedang sedih. Mereka betul-betul terpukul dengan berita wafatnya Ja'far. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedih sekali sampai beliau ini paling tidak suka ketika ada perempuan meratap. Ada salah seorang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak disebutkan siapa dia. Ini dalam riwayat Sirah Ibnu Hisham, ketika dalam kondisi duka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa mengingkari kesedihan itu. Beliau sendiri sedih, keluarga Ja'far sedih. Datang seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innan nisa'a annainana wa fatannana. Ya Rasul, ini orang-orang perempuan ini bikin fitnah. Mereka meratap, nangis, kumpul. Gitu. Nabi SAW tidak komentar. Beliau hanya mengatakan, irji' ilaihinna fa'askidhunna. Nabi SAW mengatakan kepada Umar,
Ya sudah, kamu temuin mereka, suruh mereka diam. Itu saja. Qalat fadhahaba thumma raja'a faqala lahum misla dhalik. Ternyata orang tadi, wallah alam ini mungkin Umar, mungkin wallah alam, tapi bisa jadi yang lain. Orang tadi kemudian ketemu dengan mereka, tapi setelah itu balik lagi, lapor lagi karena kayaknya gagal misinya. Usaha untuk mengingatkan mereka jangan meratap, jangan nangis dan seterusnya gagal. Akhirnya Nabi SAW tidak nambah perintah, hanya mengatakan idhab fa'askithunna fa'in abaina fahthu fi afwahihinna turab. Sudah, kamu pergi ke sana, bilang sama mereka, kalian selesaikan itu. Kalian berhenti. Jangan meratap terus dan nangis berlebihan. Kalau mereka tidak nurut, lemparin saja mulut mereka dengan debu. Tapi Nabi SAW perintahkan ini agar perintah untuk menyudahi ratapan tangisan bersama ini segera dituruti. Akan tetapi Asma bintu Umais mengatakan, qultu fi nafsi ab'adakallah fa wallahi ma tarakta nafsaka wa ma anta bimuti'in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan Allah memberi kamu hidayah. Ab'adakallah itu artinya mudah-mudahan Allah menjauhkan kamu. Tetapi ini karena dalam kondisi duka ya. Nah, kamu nggak bakal bisa mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Araftu annahu la yaqdiru ala an yahsiya fi afwahihinna turab. Kata Asma, aku tahu ini sahabat ini nggak bakal, meskipun dia disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melempar orang-orang yang naik seribu dengan debu biar diam, tidak melanjutkan tangis bersamanya, tapi sahabat ini nggak bakal bisa melakukan itu. Tapi yang jelas ini sempat terjadi di keluarga Ja'far radhiyallahu anhu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum ma yashghaluhum. Hadisnya sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan para sahabat untuk membuatkan makanan bagi keluarga Ja'far karena mereka sibuk dengan musibah yang mereka rasakan. Para ulama mengatakan ketika ada keluarga yang ditimpa musibah, wafat salah satu anggota keluarganya, mestinya bukan mereka yang sibuk masak, menjamu tamu, kemudian justru orang-orang lain mencapekkan. Tetapi orang lain, tetangga-tetangganya, mereka yang masakkan untuk keluarga si mayit. Itu harusnya. Dan ini sunnahnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru ingin memberikan keringanan kepada orang yang timpa musibah, bukan nambah kerjaan. Karena sebagian kaum muslimin memaksakan diri ketika keluarganya wafat, akhirnya mereka tahu bakal banyak tamu. Akhirnya mereka sampai utang-utang untuk menyambut tamu, mengadakan acara, dan seterusnya. Ini kasihan sekali. Ya, dan dalam syariat tidak ada anjuran untuk makan-makan. Bahkan sebagian ulama mengatakan kunna na'uddul ijtima'a fi baitil mayyiti minan niyaha. Kami memandang kumpul-kumpul di rumah si mayit, kemudian nangis bersama dan seterusnya, ini bisa masuk dalam kategori ratapan. Ratapan itu merupakan dosa besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarab. Seorang wanita yang dia melakukan ratapan, maka pada hari kiamat dia akan dipakaikan baju besi yang panas, kemudian pakaian yang penuh dengan penyakit gatal, membuat dia tersiksa. Para ulama mengatakan yang disebutkan adalah seorang wanita yang meratap. Padahal laki-laki meratap pun sama. Laki-laki jika meratap, maka dia melakukan dosa besar. Hanya kenapa disebut perempuan? Karena kebanyakan yang meratap adalah wanita. Yang kedua, nangis tidak merupakan ratapan. Selama dia tidak berlebihan, apalagi tidak terima dengan takdir Allah. Nabi SAW menangis ketika anaknya Ibrahim wafat, ketika putrinya Ummi Kulsum wafat, Zainab wafat, ketika sahabat pada wafat di perang Uhud, termasuk ketika Ja'far juga beliau wafat. Ketika beliau mengatakan akhadha ar-rayata Zaid bin Harithah faqatala hatta qutila. Kemudian thumma akhadhaha Ja'far. Nabi SAW mengatakan
bendera ini diambil oleh Zaid. Dan Zaid adalah anak asuh yang diaku sebagai anak Muhammad SAW. Kita pernah mendengar kisahnya. Zaid bin Harithah ini budak yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu anha, kemudian dihadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dibebaskan, diaku anak, dikelilingkan ke Mekah. Ini anakku, sampai dikatakan Zaid bin Muhammad, sampai Allah katakan, ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Panggil masing-masing anak itu dengan nama bapaknya, jangan dirubah nasabnya. Nah, ini yang sampai ada syariat larangan untuk tabanni, ngangkat anak dengan merubah nasab, tidak boleh. Tapi kalau mengasuh boleh. Nah, ini dicintai sekali. Nah, kemudian Zaid bin Harithah punya anak namanya Usamah bin Zaid. Ini disayangi sekali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dikatakan hibbu Rasulillah SAW, orang yang kesayangannya Nabi SAW. Itu Usamah, bapaknya juga. Berangkat jihad, wafat. Lalu Nabi SAW menceritakan, akhirnya bendera diambil oleh Ja'far. Ternyata beliau juga wafat. Fara'aitu ainaihi tadbrifan. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cerita sambil nangis. Dan para ulama mengatakan bahwa Rasulullah SAW sendiri mengatakan, innaha rahmah ja'alaha Allah fi qulubi ibadihi. Kama qala sallallahu. Rasulullah SAW mengatakan air mata ini kasih sayang. Allah jadikan di dalam perasaan sebagian hambanya. Artinya, selama orang menangis tapi tidak meratap, apalagi tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini masih diperbolehkan. Dan Nabi SAW menyatakan al-ainu tadma' wal qalbu yahzan wa ma naqulu illa ma yurdi rabbana. Air mata berlinang, hati bersedih, akan tapi kami tidak akan mengucapkan apapun kecuali yang membuat Allah ridha. Kemudian Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pulang. Jadi Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ini beliau berusaha untuk menyelamatkan kaum muslimin. Jumlah yang sedikit menghadapi 200.000, kemudian para sahabat yang menjadi panglima sudah terbunuh. Akhirnya beliau mengambil langkah strategi. Gimana caranya agar kerugian ini tidak semakin parah? Akhirnya beliau membuat taktik itu. Beliau dalam beberapa referensi dikatakan beliau akan membuat skenario seolah-olah datang bantuan. Nah, tadi kita sebutkan. Akhirnya dipindah pasukan ke sini, bikin rame di tengah malam, kemudian beliau nakut-nakuti. Setelah itu beliau langsung pulang. Beliau bercokol di tempat itu dan seolah-olah siap untuk perang lagi sampai orang-orang musyrikin takut. Setelah itu beliau berhasil pulang. Dikatakan menang mutlak tidak, tetapi tidak kalah hancur. Akhirnya mereka pulang ke kota Madinah. Subhanallah, karena beliau ini pulang, pertempuran tidak tuntas selesai. Akan tapi beliau membawa pulang kaum muslimin dalam kondisi yang tadi itu. Diselamatkan mereka. Akhirnya ketika sampai di kota Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kebiasaannya menyambut para sahabat atau menyambut kafilah atau sariyah, pasukan yang tidak diikuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajak kaum muslimin yang ikut jihad untuk menyambut mereka di pintu kota Madinah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada anak-anak ikut nyambut. Dan bayangkan, anak-anak kaum muslimin menyambut ayah mereka pulang dari pertempuran. Akhirnya di antara orang yang nyambut ada anak-anak Ja'far. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, khudus subyana fahmiluhum. Wahai sahabatku, kalian ambil anak-anak. Jangan biarkan mereka jalan. Ambil, naikkan kendaraan. Wa a'tuni ibna Ja'far. Anak-anak Ja'far biar sama aku. Fa'ata bi Abdillah fa'akhadahu fahamalahu baina yadayhi. Maka Nabi SAW menggendong Abdullah bin Ja'far. Anaknya Ja'far bin Abi Thalib diambil, digendong, diajak untuk menyambut pasukan. Dan ayahnya Abdullah bin Ja'far sudah tidak ada. Sudah gugur di medan jihad. Ternyata, ini disebutkan dalam kisah ini, kaum muslimin ngambil debu, dilemparkan pada pasukan yang baru datang. Mereka sempat menyangka bahwa pasukan Khalid bin Walid kabur. Karena perangnya belum selesai. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghalau sikap yang
ditunjukkan oleh para sahabat yang menyambut. Karena mereka sempat marah. Kalian ini kalah tapi kabur gitu dikatakan. Ya furrar farartum fi sabilillah. Wahai orang-orang yang kabur dari jihad di jalan Allah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, laisu bil furrar. Mereka bukan orang-orang yang kabur. Walakinnahumul qurrar insyaallah. Akan tapi mereka adalah orang yang mengatur strategi untuk balik menyerang kembali insyaallah. Nah, ini menjadi rekomendasi pula dari Nabi SAW bahwa orang-orang yang berjihad di tahun ke-8 itu mereka tidak termasuk orang-orang yang kabur. Tapi ini adalah salah satu langkah yang dilakukan oleh Khalid bin Walid dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan. Dia justru mengamini. Dan kita tahu bahwa kabur dari jihad di jalan Allah merupakan salah satu dosa besar yang diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Hindari 7 penyakit yang membinasakan. Di antaranya wal firaru minaz zahf. Nah, kabur dari medan jihad. Nah, ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dikatakan bahwa Khalid bin Walid kabur, akan tetapi justru langkah yang peragakan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu disepakati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Khalid bin Walid sendiri dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tsumma akhadaha sayfun min suyufillah." Setelah bendera ini jatuh, akhirnya diambil alih oleh salah satu dari sahabatku yang merupakan pedang Allah Subhanahu Wa Taala. Ini setidaknya pelajaran tentang keteladanan yang terjadi di perang Mu'tah dan yang wafat banyak. Disebutkan para sahabat sampai ada yang membuat syair. Di antaranya Hasan bin Thabit tentang bela sungkawa beliau kepada korban perang Mu'tah. Dan kita tahu bahwa Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu yang wafat dan syahid di medan perang itu, beliau termasuk salah satu dari ahli syairnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di beberapa pertempuran sebelumnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi orang Quraisy, dalam Sahih Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Uhjul musyrikina fa innahu au fa inna hija'ahum ashaddu alaihim min rasqin nabl." Nabi SAW menyatakan, serang mereka dengan syair. Dirusak nama baik dan kehormatan nasab orang-orang Quraisy karena perang syair lebih tajam dan nusuk bagi orang-orang Arab daripada lemparan anak panah. Dan Abdullah bin Rawaha termasuk salah satu sahabat yang diminta oleh Nabi SAW untuk menyerang orang Quraisy dengan syairnya. Akan tapi ternyata memang tidak tidak kuat sekali syairnya. Sampai disebutkan dalam riwayat Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Rawaha, "Uhju, ayo serang mereka dengan syair." Ketika Abdullah bin Rawaha mengucapkan syair, falam yurdi. Ternyata syair beliau tidak membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puas. Akhirnya Nabi SAW merintahkan Ka'ab ibn Malik, uhjul musyrikin. Sekarang orang musyrik diantem pakai syair. Ternyata setelah Ka'ab bin Malik mengucapkan syair, lam yurdi. Lagi-lagi syair itu tidak membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puas. Sampai akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke seorang sahabat namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini merupakan sahabat yang memang syairnya luar biasa. Sampai akhirnya ketika Nabi SAW datang untuk minta agar Hasan bin Thabit menyerang mereka dengan dengan syair yang bisa menyakitkan hati kaum musyrikin, Hasan bin Thabit mengatakan, "Ama qad ana lakum an tasta'inu bi hadzal asad ad-darib bi dhanabihi." Sudah saatnya kalian minta pertolongan menggunakan kekuatan si singa ini yang bisa memukul mereka hanya dengan buntutnya, maksudnya dengan syairnya. Lalu beliau mengatakan, nih, dikeluarkan lidahnya, aku akan menghabisi mereka dengan lidahku ini. Lalu Nabi SAW menyatakan, la ta'jal, jangan keburu-buru, fa inna nasabi fihim, karena nasabku ada bersama orang Quraisy yang akan kamu serang itu. Maka Nabi SAW mengatakan, idhab ila Abi Bakrin fa innahu a'rafu Quraisyin bi ansabiha. Kamu datang ke Abu Bakar, minta diajari
nasab-nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nasabnya orang Quraisy, karena Abu Bakar adalah orang yang paling paham terhadap nasab orang Arab. Akhirnya datang beliau Hasan bin Sabit kepada Abu Bakar, diajari ini nasab Nabi SAW yang tidak bergabung dengan orang Quraisy di sini. Akhirnya Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu balik lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ataituhu famahadani laka nasabaka. Kata Hasan bin Sabit, Abu Bakar telah membersihkan nasabmu dari nasabnya orang Quraisy. Akhirnya baru Hasan bin Sabit mengatakan, wallahi ya Rasulullah la usalliyannaka kama yusallu syairatu minal ajin. Aku akan menyerang mereka, tapi aku akan selamatkan nasabmu sebagaimana seorang menyelamatkan satu helai rambut dari adonan roti. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan ini adalah langkah tipis yang menyelamatkan ketika ada nasab yang campur, tapi Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu berhasil menyelamatkan nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kejadian perang Mu'tah ini, Hasan bin Thabit sampai memiliki syair untuk mengenang dan berbelasungkawa kepada orang-orang yang gugur dan menjadi korban di perang itu. Syairnya panjang sekali, akan tapi pelajarannya adalah ketika perang itu menjadi salah satu kisah sejarah. Dan kita tinggal menikmati hasilnya. Belum tentu kalau seandainya kita menghadapi ujian yang dihadapi para sahabat, kita bisa sabar. Dan semoga kita bisa dikumpulkan bersama para sahabat, orang-orang yang sudah direkomendasi di dalam Al-Quran, orang yang sudah direkomendasi oleh Rasulullah SAW, dan mereka menjadi orang-orang pertama yang berjasa dalam menebarkan Islam yang benar. Kalau ada orang yang ingin mendapatkan Islam yang benar, maka tidak ada jalan yang tepat kecuali mempelajari Islam benarnya para sahabat. Sampai Imam Malik mengatakan, la yuslihu akhira au amra akhir hadhil ummah illa bima aslaha bihi awwalaha. Tidak ada langkah yang bisa memperbaiki kondisi umat di akhir-akhir ini kecuali dengan cara yang bisa membuat awal generasi kaum muslimin menjadi baik. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang dapat kita pelajari, semoga bermanfaat, dan afwan ini fasilitasnya seadanya. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan kita dalam belajar. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair Ustadz atas materi kajiannya. Baiklah, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin ada jemaah kajian yang ingin bertanya secara langsung atau lewat chat. Yang ini backgroundnya masih belum anak ganti ya. Fun. Anak kira ini backgroundnya dari panitia pengajian, ternyata dari sisa kemarin. Saya paling katrok ini kalau kayak gini-gini. Ternyata nama anak belum anak perbaiki. Ayo, Silakan yang resen, silakan bertanya. Jazakallah khairan Pak Dr. Hartoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum ilaikum ya Ustadz. Hayakillah ya Ustadz. Amin. Ustadz, bolehkah kita mengatakan, Ustadz mengkiaskan bahwa perang Mu'tah ini adalah perangnya Ja'far, Ustadz, sebagaimana kita mengkiaskan perang Uhud itu adalah perangnya Tolhah gitu Ustadz. Dan yang kedua Ustadz, terkait dengan ini Ustadz, waktu perang Badar Ustadz, tadi Ustadz menjelaskan dari awal ada perang Badar, bahwa di perang itu Abu Ubaidah Amir Ibnu Jarrah membunuh ayahnya sendiri ya Ustadz ya. Apakah itu ada diperbolehkan ya Ustadz, sampai ada turun dalilnya kan Ustadz ya, surah Al-Mujadilah itu, bahwa tidak ada orang yang berkasih sayang dengan orang yang membenci Allah dan Rasulnya gitu ya Ustadz ya. Mohon nasihatnya dan penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustadz. Jazakumullah khairan. Baik, sebenarnya istilah yang disampaikan oleh beberapa sahabat yang mengatakan hari ini adalah harinya fulan, yaitu ini adalah mubalaghah atau semacam penekanan bahwa orang ini ketika perang betul-betul memberikan
segala yang dia bisa untuk memperjuangkan Islam. Tetapi apakah ini menjadi harinya Ja'far satu-satunya? Tidak mesti, karena yang wafat di kejadian itu tidak beliau sendiri. Bahkan disebutkan Zaid bin Harithah yang pertama wafat juga, Abdullah bin Rawaha wafat juga, dan disebutkan syahid juga. Kemudian dibilang yang berjasa Khalid bin Walid, benar, karena ketika dipimpin 3 orang kandas, ketika diambil alih oleh Khalid bin Walid, beliau memang betul-betul tahu strategi perang, akhirnya berhasil. Nah, sehingga kalau mau dibilang siapa yang paling berjasa, ya semuanya berjasa. Semuanya paling berjasa, dan di dalam syariat tidak terlalu berpengaruh pada ibadah kita. Apakah perang Badar ini yang paling berjasa siapa? Kemudian perang Uhud yang paling menonjol memang paman Nabi SAW, Hamzah, sampai dikatakan Sayyidus Syuhada. Tetapi di hari itu juga banyak yang wafat, orang-orang yang terkasih seperti Utsman bin Mab'un, ya, saudara sepersusuan Nabi SAW. Kemudian Mus'ab bin Umair, orang yang pertama berjihad dan berdakwah. Tadi kalau antum sebutkan ada seorang yang membunuh ayahnya. Wallahu alam, apa namanya? Orang yang dimaksudkan adalah membunuh ayahnya karena masih kafir. Ya mungkin. Ya mungkin. Bahkan bukan hanya itu. Ada seorang sahabat, anaknya kembang munafikin. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya namanya Abdullah juga. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika perang Uhud, ayahnya mengatakan, la yukhrijanna al-a'azzu minhal adhal. Kita akan mengusir orang-orang terhina dari kota ini. Dan kita akan tunjukkan bahwa kita adalah orang yang lebih mulia. Nah, ini maksudnya nyindir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anaknya dengar, akhirnya dia hunus pedang. Kemudian di pintu kota Madinah dia hadang ayahnya. Kemudian dikatakan, kamu nggak akan aku izinkan masuk sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan kamu. Akhirnya Nabi SAW memberikan izin kepada Abdullah bin Ubay untuk masuk, dan bilang kepada anaknya, sudah, nggak usah dihalangi. Dan subhanallah, Abdullah bin Ubay bin Salul, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku dengar engkau akan membunuh ayahku. Maka aku berharap kalau memang engkau mau suruh orang, suruh aku. Aku tidak ingin ada seorang sahabatmu yang membunuh ayahku sehingga aku akan dendam kepada dia. Aku saja, dan aku akan melaksanakan tugas ini. Subhanallah. Jadi ini kita nggak ngerti bagaimana sudah pengorbanan yang dimiliki oleh para sahabat ketika hubungan kekerabatan itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan hubungan agama. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya ini ada peserta kajian yang resen juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga sehingga kita bisa banyak mendulang faedah ilmu dari Ustaz. Barakallahu fiikum. Yang pertama, ketika tadi Ustaz menyampaikan, kalau tidak salah ya, gambaran yang apa sih, singgasananya Ja'far atau Ya. siapa tadi? Yang Abdullah bin Rawaha agak miring. yang miring gitu kan, kalau nggak Ya. salah. Sementara yang lain tidak gitu, apakah itu menunjukkan kedudukan kemuliaan para sahabat saat itu atau gimana? Yang kedua, terkait dengan niyahah. Itu kalau tidak salah ada hadis yang mengatakan bahwa sesungguhnya mayit disiksa La karena yu'adzab buka ahli. Ya. bagian tangisan keluarganya padanya gitu. Ya. Hikmahnya apa ya? Jadi ketika tadi kan berarti keluarganya yang melakukan niyahah, tapi yang disiksa adalah mayit yang ada di dalam kubur itu. Seperti apa, Ustaz? Ya. Ustaz. Iya. Yang pertama, tadi disebutkan bahwa ini adalah wahyu, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ini sebagai bentuk kabar gembira bahwa 3 orang yang sampai kepada kita berita wafatnya, mereka sudah di surga, aman sudah, dan mereka bahkan sudah duduk di atas singgasana dari emas. Hanya singgasananya Abdullah bin Rawahah
agak miring karena sempat ragu gitu, sempat ragu, tapi akhirnya juga maju, akhirnya maju sampai terbunuh sampai syahid gitu. Jadi hatta seandainya singgasana beliau miring juga nggak ada masalah karena sudah ada singgasananya. Yang penting itu kan sudah masuk surga, sudah penting itu yang penting. Yang kedua sudah ada singgasananya, aman insya Allah. Dan memang itu merupakan kedudukan mereka. Jadi para sahabat ada yang sudah jelas mati syahid karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ini akan syahid, sudah diberi rekomendasi. Kemudian seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahid. Ketika Nabi SAW naik Gunung Uhud, kemudian Gunung Uhud sempat gemetar, ya agak bergetar gitu. Nabi SAW mengatakan usbut Uhud, diam kamu. Yang di atasmu bukan siapa-siapa, hanya Nabi, Siddiq, Abu Bakar, kemudian ada seorang yang syahid. Dalam riwayat lain dikatakan wasyahidan, 2 orang yang syahid, maksudnya Umar dan Utsman. Nah, ini menunjukkan keutamaan mereka. Masih hidup, mereka sudah dijamin akan syahid, begitu. Dan memang para sahabat lebih istimewa daripada orang-orang setelah mereka, bagaimanapun jasa orang-orang setelah mereka. Tetapi tetap sahabat memiliki sebuah kedudukan yang tidak bisa disamain gitu. Kemudian yang kedua tadi tentang orang yang kalau menangisi orang yang wafat. Ada hadis yang sahih memang, innal mayyita la yu'adzabu bi buka'i ahlihi. Sungguhnya mayit akan dihukum, disiksa dengan tangisan keluarganya. Para ulama mengatakan ini merupakan sesuatu yang tidak mungkin karena Allah mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang dihukum karena kesalahan orang lain. Tetapi para ulama mengatakan hadis tadi maksudnya kalau seandainya orang yang diratapi itu mesen. Nanti kalau saya mati, kalian ratapi saya. Nah, orang yang seperti ini dia baru akan disiksa. Karena hakikatnya prosesi ratapan yang dilakukan itu dilakukan dalam bentuk wasiatnya dia sebelum mati. Nah, otomatis sebenarnya orang tidak ada yang pesen ya. Nanti kalau aku mati kalian nangis-nangis ya. Enggak dipesenin kayak gitu. Tetapi ada ratapan yang memang ternyata dalam syariat dinilai ratapan. Seperti mengadakan kumpul-kumpul, kemudian nangis-nangis. Kemudian ada orang kebiasaan punya dalam masa jahiliyah menyebutkan wah thukliyah, atau mereka mengatakan wah pokoknya istilahnya ada ungkapan-ungkapan yang nanti siapa lagi yang kasih kita carikan kita makan, siapa yang nanti akan membantu kita, siapa yang kayak gitu itu. Nah, ini semua ratapan. Nah, kalau ada orang yang pesan untuk dilakukan kumpul-kumpul atau prosesi apa, nah ini yang berkaitan dengan hadis yang antum tanyakan tadi. Tapi selama orang tidak memesan apa-apa, kemudian beliau wafat, akhirnya ditangisi oleh keluarganya, hanya sekedar tangis bukan ratapan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada jamaah lagi yang ingin mengajukan pertanyaan. Kalau tidak ada, mohon Ustadz bisa menyimpulkan manfaat dan faedah dari kajian hari ini, Ustadz. Ustadz Baik, singkat, Ustadz. ikhwas sekalian, jihad yang dipelajari dalam sejarah ada beberapa. Dari sejak tahun kedua ada perang Badar, tahun ketiga ada perang Uhud, tahun keempat ada perang Khandaq, perang Parit. Kemudian setelahnya ada beberapa pertempuran yang diikuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ada yang tidak. Nah, termasuk perang Hunain di tahun ke-8, kemudian perjanjian Hudaybiyah di tahun yang ke-6 atau ke-7 dan seterusnya. Ini semua merupakan langkah untuk berdakwah. Maka di antara cuplikan kisah
perang Mu'tah sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memesankan kepada 3 panglima ini. Nabi SAW mengatakan, "Ughzu wala taghullu wala taghdiru wala taqtulu walidan wala tumatsilu." Beliau mengatakan, silahkan kalian maju, jangan kalian khianat, jangan kalian mengambil harta rampasan sebelum dibagi, jangan kalian cincang, jangan kalian membunuh orang yang sudah tua, jangan membunuh anak-anak, bahkan jangan menghancurkan tempat ibadah dan seterusnya. Dan di dalam beberapa riwayat dikatakan, iqdamu hatta tanzilu bisahatihim thumma ad'uhum ilal Islam. Kalian maju sampai masuk ke daerah area kawasan mereka, lalu ajaklah mereka untuk masuk Islam. Dan ini tujuan utamanya. Jadi jihad itu adalah salah satu wasilah atau sarana untuk berdakwah. Kalau seandainya dakwah ini bisa dilaksanakan tanpa melakukan pertumpahan darah, maka hukum asalnya wasilah hanya dibutuhkan pada saat mendesak. Dan para ulama mengatakan jihad merupakan fardu kifayah. Dan kita mempelajari, meneladani, bukan sekedar sebagai teori dan ingin menjadi pahlawan, pendekar, akan tetapi kita pun ingin beribadah dengan benar. Ketika jihad, orang juga perlu tahu fikihnya agar tidak serampangan dan semangat tanpa arah. Ini yang dapat kita pelajari di antara kajian sirah Nabi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan atas partisipasi semuanya. Alhamdulillah, pertanyaan dan kesimpulan sudah dijawab dengan jelas oleh Ustadz. Kepada Ustadz Dr. M.H. Sanajatullah M.A. Jazakallah khair Ustadz. Wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian rutin minggu sore ini kita akhiri. Jazakumullah khairan untuk peserta kajian semua. Baiklah, kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waktu kami kembalikan ke panitia.